Halo Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan ya. Dan ingat Sobat Aksi Nyata, kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Selain di live Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, di Facebook, di YouTube, ataupun di website. Semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Sindo News, dan juga di banyak banget deh pokoknya ya, inews.id juga bisa. Dan untuk sore hari ini kita punya topik yang menarik pastinya tentang polarisasi politik dan juga Pilpres 2024. Untuk membahas hal tersebut, Sobat Aksi Nyata, kita sudah kehadiran tamu spesial kita di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPP Partai Perindo, Bacalek DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Bapak Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf, gimana kabarnya? Selamat sore Laras, baik seperti kamu nih. Baik ya, selalu baik Pak Yusuf ini ya. Jadi apa nih kegiatan sehari-hari nih sebagai seorang ketua ya Pak Yusuf ya? Ya sekarang saya udah ganti lagi nih posisi ketuanya. Udah ganti lagi ternyata? Udah jadi ketua bidang politik. Oke. Lagi sibuk banget nih berarti nih? Bolak-balik dapil sebagai caleg, terus juru bicara Partai Perindo dan juga juru bicara pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Iya. Dan sekarang kan kayaknya udah mulai kencang banget ya Pak Yusuf ya untuk menghadapi Pilpres 2024 ini gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang anak muda yang semakin aktif juga ya ikut berkoar-koar tentang Pilpres 2024 ini di sosial media. Dan kayaknya di Pilpres dan juga Pileg tahun depan, tahun 2024, itu masyarakat fokusnya ke Pilpres. Padahal kan kita punya Pileg juga gitu ya di tahun 2024. Pak Yusuf melihatnya seperti apa? Ya karena Pilpres memang lebih menarik untuk diberitain, jadi dia lebih menyedot pemberitaan media, karena dinamikanya memang seru ya. Ada koalisi yang berganti, ada yang saling meninggalkan, ada yang tadinya berkawan, akhirnya harus jadi lawan. Betul. Ya begitulah dinamika politik. Ada andagium bahwa tidak ada kawan yang abadi ya. Iya, betul. Tidak ada yang lawan, tidak ada juga lawan yang abadi, Iya. ada kepentingan abadi. Saya kira kita bisa lihat dalam prakteknya di Pilpres kali ini. Iya, dan tapi kan artinya kita nggak boleh cuman fokus ke Pilpres doang. Kalau kita istilahnya cuek dengan Pileg, ini akan berpengaruh juga ke yang lain-lainnya kan, Pak Yusuf? Ya harusnya. Tapi kalau di tingkat bawah itu, masyarakat tetap saja bahwa ada perhatiannya pada Pileg, ada pada Pilpres. Kenapa Pilpres lebih kelihatan dominan? Karena memang ramai diberitakan oleh media. Iya, betul. Tapi kalau ke grassroots ya, ke kecamatan, ke kampung, ke desa, ke kelurahan, itu kan baliho caleg juga ada di mana-mana. Banyak banget. Dan setiap caleg juga bergerilya, apalagi caleg kan jumlahnya banyak. DPRD kabupaten, DPRD kota, provinsi sampai DPR RI. Jadi sesungguhnya porsinya masih tetap ada masing-masing porsinya di perhatian masyarakat kita. Ya nggak semuanya juga nggak merhatiin Pileg ya, tapi Pileg juga butuh. Intinya saya kalau ke dapil selalu diundang, datang ke pesta kawinan, hajatan ini, hajatan itu, ya gitulah. Ya karena kan sebetulnya rakyat tuh justru lebih dekatnya dulu sama si caleg-caleg ini gitu kan, bisa yang menyuarakan pendapat dan segala macam, barulah nanti bisa disampaikan ke tingkat yang lebih atas lagi gitu. Nah ini berbicara tentang polarisasi. Selain polarisasi pada Pilpres 2024 ada juga potensi penggunaan politik identitas. Nah ini udah rame banget di mana-mana nih. Kalau tanggapan Pak Yusuf seperti apa nih? Menurut saya sih dalam Pilpres kali ini atau pemilu kali ini itu beda dengan pemilu sebelumnya. Ini polarisasi kali ini agak tidak sekental seperti pada pemilu Pilpres 2019 yang berlatar agak berbau sara ya. Kali ini sih yang lebih menarik adalah gonta-ganti koalisinya. Yang terbaru yang sebelumnya kan yang membuat dinamika politik menarik, tiba-tiba PKB yang tadinya bersama Gerindra di koalisi Indonesia Maju tiba-tiba lompat ke Pak Anies dan berpasangan. Jadilah makanya mendaftar pasangan itu. Gibran, terutama Pak Jokowi dan keluarganya. Ini masih anget nih. Secara etis kan mestinya bersama PDIP. Betul. Karena dari wali kota diusung PDIP, gubernur DKI diusung PDIP. Presiden 2 periode diusung PDIP, Gibran pun juga begitu harus menyingkirkan tokoh senior PDIP untuk maju wali kota. Bobby juga begitu dikasih ruang, tapi di ujung
tiba-tiba berpasangan dengan Prabowo. Yang dulu adalah lawan keras Pak Jokowi. Betul. Jadi ini puzzle-nya ini udah kemana-mana, udah Iya. campuran gitu ya. Nggak terpola lagi sehingga dinamikanya akan terus berkembang setiap saat. Jadi polarisasi berdasarkan sara tidak akan terjadi keras lagi, ya. Mungkin hilang sama sekali karena ya tadi itu yang seperti saya cerita dinamika koalisi tadi. Kemudian yang kedua adalah ya semua ini kan pasangan tidak ada yang bisa dikonotasikan dituduh dengan tuduhan PKI misalnya. Iya, betul. Kemudian tuduhan anti Islam siapa nggak ada, ya kan? Anies enggak, Pak Prabowo enggak, Pak Ganjar juga enggak. Jadi relatif kita lebih bebas dari isu-isu seperti dulu ya. Tapi mungkin memang isu barunya adalah soal etis nggak etis, pengkhianatan, dan dinasti politik. Dinasti politik, betul sekali. Kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya unexpected dan plot twist. Ya, benar. Banyak plot twist di politik 2024 ini. Artinya kalau memang beda dari tahun 2019 yang tadi Pak Yusuf sampaikan, tantangannya juga berbeda, ya kan? Yang dihadapi oleh penyelenggara pun peserta pemilunya itu sendiri, gitu. Kalau yang dilihat apa nih Pak Yusuf? Yang beda juga dari pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini adalah pemilih mudanya mayoritas. Yes, ya? Setuju. Gen Z dan milenial itu jumlahnya di atas 50%. Jadi mereka besar, ya? adalah penentu. Betul. Makanya siapa yang bisa mengambil simpati di populasi pemilih muda, ya, di populasi pemilih NU dan di populasi pemilih Jawa, menurut saya itu yang akan menjadi pemenang kontestasi pilpres. Tergantung siapa yang bisa mendapatkan hati para anak-anak muda di Indonesia ini ya. Yang saya maksud anak muda itu belum tentu juga dia berusia muda lalu bisa menarik pemilih Iya, muda. betul, ya. Kalau kita lihat, saya baca ya survei Indian Times itu pada 2022. Anak muda itu konsen pada 3 isu. Pertama kesejahteraan. Yang kedua adalah soal lapangan kerja, karena memang soal nasib mereka. Kemudian yang ketiga soal korupsi. Nah, siapa 3 ini merepresentasikan mampu mengemban misi itu, suara anak muda akan ke situ. Dan saya tahu tuh siapa kira-kira yang bisa mengemban itu dilihat kapasitas dan track record ke 3 pasangan ini. Ya belum tentu juga kalau calonnya usianya muda tapi sesuai dengan kriteria tersebut ya, karena sekarang banyak juga kok kaum baby boomers yang memang bermuda sekali gitu ya, bisa membaur dengan masyarakat dan bahkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasa anak muda lakukan gitu kan. Dan selain ya pastinya mencegah terjadinya polarisasi ya, beberapa waktu lalu juga banyaklah artinya ya yang menuduh adanya politik identitas dan segala macamnya. Sebetulnya kalau pandangan Pak Yusuf sendiri untuk menghindari atau mencegah hal-hal tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Ya, untuk menghindari itu, memang politik identitas itu pertama penyebabnya, yang pertama adalah ada literasi kita yang jadi problem. Masyarakat kita kan mayoritasnya ini pendidikannya SMP ke bawah, itu 60% ya. Jadi memang ya pengetahuannya terbatas. Kalau begitu terjadi maka keseruan politiknya juga minim. Nah, makanya harus ada edukasi sih. Yang kedua adalah tingkat kesejahteraan juga yang masih jadi problem kita yang harus diselesaikan, soal kemiskinan, soal pengangguran. Nah, orang kalau sejahtera kan nggak mungkin berantem soal agama kan, dari masalahnya mungkin nongkrong di kafe gitu, karena nggak punya duit buat nongkrong, nggak punya duit buat pacaran, nggak punya duit buat nonton film, ya kira-kira siapa yang provokasi dia dan ada ngasih 100-200, itulah yang diikuti oleh mereka. Makanya soal politik identitas itu problemnya adalah ini struktural, selesaikan soal kemiskinan, selesaikan soal pendidikan, itu kan tuntas dengan sendirinya. Tetap akan ada, tapi menjadi makin kecil segmentasinya, dan itu nggak akan dapat dukungan di masyarakat kita. Tadi Pak Yusuf juga menyebutkan ya, kalau pemilih nanti itu mayoritas tuh anak-anak muda ya, bahkan lebih dari 50% gitu. Dan akhir-akhir ini kan memang sudah banyak acara-acara seperti seminar ya, yang memperlihatkan statement-statement para calon lah seperti itu. Kalau pandangan Pak Yusuf sendiri, sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ini tuh seperti apa sih? Apa memang hanya koar-koar saja? Kalau untuk pembuktian kan mungkin bisa dilihat dari track record, tapi kan tidak semua bisa melihat transparansi tersebut gitu ya. Ya, kalau kita lihat survei ya, anak muda itu kalau dilihat dari ketiga figur calon presiden yang sekarang sudah mendaftar, 2 sudah mendaftar, mungkin 1 lagi besok, lebih condong mayoritas banyak mereka memilih ke Ganjar. Karena Ganjar ini kan
satu figur yang memang masih muda, sporty, aktif, family man. Ya, kalau kita lihat kan dia juga punya putra yang attitude-nya bagus, berprestasi. lagi jadi incaran cewek-cewek ya. Jadi figur baru. Iya. Kemudian dia kalau ngomong soal isu-isu kekinian, misalnya digitalisasi, artificial intelligence, disrupsi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu artikulatif banget Pak Ganjar. Menguasai sekali berarti ya. Dan juga bukan hanya itu, track recordnya juga selama memimpin Jawa Tengah juga terlihat ada prestasinya. Misalnya dia bikin sekolah gratis untuk orang miskin dalam bentuk boarding school kejuruan. Orang tinggal di asrama gratis sepenuhnya sampai selesai semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi dia memberikan bukti dan saya kira dia adalah satu sosok yang menjadi harapan kita. Iya. Nah itu memang yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya, bukti dan juga hasil kerjanya seperti apa gitu. Kalau gitu Pak Yusuf, terakhir buat millennials dan juga Gen Z yang menyaksikan podcast Aksi Nyata ini, tipsnya mungkin untuk anak-anak muda bagaimana untuk menjadi seorang pemilih nanti yang bijak lah seperti itu. Ya, bagi kalian yang masih muda, yang harus menjadi idola itu adalah bukan dia anak siapa, tapi dia sudah bekerja apa untuk membuktikan capaian prestasinya sampai hari ini. Jadi kalau anak muda kan nggak suka pasti orang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi top leader karena dikatrol oleh papanya. Ya. Saya kira anak muda harus pilih figur yang memang berjuang dari bawah. Ya kan, karena usaha dan keringat itu dihargai sebagai sebuah proses untuk membentuk dirinya. Betul. Dan orang yang jalan tol itu nggak ada, itu hanya sebiji dua biji aja, ya itu nasib aja. Ya kan, tapi orang yang lahir dari perjuangan itu banyak. Saya harap kalian yang muda adalah orang-orang lahir dari hasil perjuangan untuk merubah nasib kalian. Kalau mau instan mie aja ya Pak Yusuf ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan Partai Perindo ya, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Partai Perindo ini ngajakin kamu, para sobat Aksi Nyata yang masih muda-mudi nih ya, yang pengen bergabung bersama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Atau kalau mau lebih update lagi, kamu bisa download aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau kamu boleh scan aja barcode yang ada di sini. Nih. Kalau udah, berarti udah. Kamu bisa update tentang info-info terbaru pastinya ya. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah mampir di podcast Aksi Nyata, dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.